Homeopati. Homeopati menggunakan metode like cures like, atau dalam bahasa Latin disebut similia silibus curantur. Ditemukan pertama kali oleh seorang dokter bernama Samuel Hahnemann. Dalam percobaan dilakukan, Samuel Hahnemann menemukan bahwa sebuah penyakit dapat disembuhkan oleh simptom yang sama dengan penyakit tersebut. Dr. Hahnemann menemukan bahwa tanaman cinchona bark memiliki simptom yang sama dengan virus malaria. Pada orang-orang yang memiliki kesulitan tidur, kopi dalam dosis yang kecil dapat mengobati insomnia. Metode yang dilakukan adalah dilution atau pengenceran pada air. Gunung Kidul, sebuah desa di selatan Yogyakarta, di mana para praktisi homeopati telah menyebarkan homeopati ke sebagian kecil penduduk di desa ini. Dan mari kita dengarkan apa pendapat mereka mengenai homeopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai LI Gunung Kidul ini punya pengalaman bahwasanya selama ini saya menggunakan homeopati. Maksudnya pengalaman dari pertama itu adalah waktu anak saya. Anak saya dulu waktu itu umur 1 tahun. 1 tahun itu ada gejala di situ, selalu 2 minggu panas. Kemudian saya periksa ke dokter, ternyata anak saya positif plek paru-paru. Nah, waktu itu saya belum tahu apakah homeopati itu apa. Kemudian saya mendapatkan informasi dari jemaat DIY, itu homeopati ternyata obat yang termasuk obat herbal. Nah, di situ saya menggunakan pertama kali. Istilahnya saya belum tahu apa-apa, tetapi waktu itu ketika anak saya memakai, di situ harusnya dokter menyatakan bahwa plek paru-paru itu harusnya 6 bulan penggunaan obat rutin. Tetapi waktu itu saya menggunakan homeopati ternyata 2 bulan plek paru-parunya negatif. Nah, saya juga pengalaman dari pribadi saya sendiri. Saat saya hamil, kemudian di sini ada Bapak Mubalek yang bertugas di rumah misi. Beliau memberikan obat Arnika 1000. Arnika 1000 istilahnya untuk maksudnya dari awal mau melahirkan, setelah melahirkan itu cukup membuat stamina cukup bagus. Pengalaman-pengalaman itu saya sharekan karena sekarang ini saya juga bekerja di LSM. Jadinya ketika saya berteman mungkin di teman-teman di LKIS, di Manunggal, maksudnya lembaga-lembaga jaringan yang ada di Yogyakarta, saya merasakan bahwa ini ada manfaatnya ketika kita harus share ke teman-teman. Pakai homeopati apa itu nanti? Ya, Lycopodium. Itu ya ada perubahan sampai ya sembuh lah saya. Terus ada namanya kumat kembali, itu karena saya kerja kan agak berat. Kalau saya sudah bisa istirahat, itu kan saya merasa enak lagi. Kalau pokoknya itu ada perubahan bagus, bisa enak badan saya. Terus di yang saya merasa sakit itu sudah hilang gitu. Jadi kan ya seolah-olah itu kan cepat sembuh. Kalau ada yang istilahnya itu saya
kadang-kadang makannya tidak rutin ya bisa sembuh lagi, kambuh lagi kan gitu. Terus saya makan rutin terus sembuh. Nama saya Yayan Mulyana, saya tinggal di Yogyakarta. Sekarang jadi praktisi homeopati, ya. Pengobatan alternatif homeopati. Pengobatan homeopati ini satu pengobatan alternatif yang bahan-bahannya dapat diambil dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Apabila terjadi gejala penyakit pada diri seseorang, dia bisa diobati dengan obat yang mempunyai sifat yang sama dengan gejala itu. Jadi contohnya begini, misalnya ketika kita sedang ngiris-ngiris bawang, ya, bawang merah. Nah, itu suka ada di mata kita itu air mata. Kemudian di muka kita itu suka ada panas-panas gitu. Kemudian bersin-bersin. Nah, kalau ada gejala seperti itu pada diri seseorang, dia bisa diobati oleh obat yang berasal dari bawang merah. Nah, itu jadi homeo itu sama, patos itu gejala. Itu. Jadi gejala yang terjadi pada diri seseorang dapat diobati oleh obat yang mempunyai sifat yang sama dengan gejala itu. Jadi itu homeopati. Dan pertama kali homeopati ini diungkap, ya, oleh seorang dokter, namanya Dr. Hahnemann. Nama panjangnya itu Dr. Samuel Hahnemann. Beliau sudah mulai percobaan. Di dalam homeopati juga dikenal dengan istilah vital force. Jadi vital force ini maksudnya begini, ketika seseorang dalam keadaan lemah, jadi penyakit itu akan masuk pada diri seseorang. Tetapi kalau ketika badan seseorang kuat imunnya, sistem imunnya, penyakit tidak akan mudah masuk. Tetapi ketika sistem imun itu melemah, penyakit akan masuk. Jadi oleh karena itu obat homeopati ini dia memberi peringatan, mengingatkan kepada sistem imun seseorang. Jadi kalau ada penyakit masuk, sistem imun ini akan bekerja. Misalnya begini, apabila seseorang sedang tidur, kemudian sistem imunnya sedang tidur, dia dibangunkan oleh obat homeopati. Jadi, kamu bangun, datang tuh penyakit yang menyerang kamu, kan begitu. Ada musuh tuh pada diri kamu, kan begitu. Jadi kalau orang yang sistem imunnya baik, langsung bangun sistem imunnya. Oh ya, saya sadar nih bahwa ada yang menyerang pada sistem imun saya. Akhirnya dengan kondisi
recovery itu dia cepat menangkal serangan penyakit. Tetapi kalau imunnya agak lemah, ya cara membangunkannya obat homeopati itu ya harus, kalau dibangunkan dengan suara tidak bisa, harus ditepuk dia kayak orang lagi tidur. Jadi kayak orang membangunkan yang sedang tidur itu ditepuk, bangun kan begitu. Jadi baru dia bangun. Kalau cuma suara aja, ayo bangun, dia diam aja, karena lebih buruk kan anunya, sistem imunnya. Jadi dengan ditepuk itu dia sadar bahwa pada diri dia sedang ada musuh. Setelah ditepuk baru dia bangun, sadar, lalu dia hadapi musuh itu, penyakit itu kan begitu. Ya, tetapi ada lagi yang lebih parah sebenarnya. Kalau yang lebih parah itu sudah dikasih suara, ayo bangun, nggak bisa, ditepuk juga nggak bisa, ya paling juga diguyur air kan. Guyur air baru dia sadar, oh iya, saya itu ternyata ada serangan penyakit pada diri saya. Jadi itulah yang terjadi dengan istilah vital post itu. Jadi obat homeopati adalah membangunkan sistem imun yang sedang lemah, mengingatkan sistem imun yang sedang lemah bahwa dirinya sedang ada serangan, sehingga dengan obat homeopati itu menyadarkan sistem imun ini menjadi dia bisa menghadapi terhadap serangan yang sedang terjadi. Orang praktisi homeopati juga pada akhirnya sama, harus mempelajari materia medika ya. Jadi obat-obat homeopati itu dicatat karakter-karakternya, sifat-sifatnya kan begitu. Jadi kalau dia menemukan pada diri seseorang gejala-gejala yang sama seperti karakter obat itu, akhirnya dia bisa dengan mudah untuk menentukan obat apa yang harus dia berikan kepada yang mengalami gejala itu kan gitu. Di masyarakat kita sudah banyak melaksanakan pengobatan homeopati, mulai dari gejala-gejala yang ringan sampai gejala-gejala yang berat. Yang ringan-ringan seperti yang biasa lah, yang sering terjadi kan ada flu gitu kan, lalu ada demam, kemudian ya, apa kalau istilah dulu sih muntaber, munmen itu muntah mencret, munmen. Yang kayak gitulah yang biasa terjadi keadaan sehari-hari. Tapi lebih seringnya ini homeopati dihadapkan kepada gejala-gejala yang berat biasanya, karena mereka sudah kian kemari ya mencari obat, biasanya sudah mentok gitu, yang akhirnya mereka cari alternatif lain. Setelah mereka dapat informasi dari kawan-kawannya atau dari saudara-saudaranya yang dulu pernah mengkonsumsi homeopati, yang akhirnya mereka cenderung kepada homeopati karena sudah pengobatan yang lain itu sudah final lah menurutnya begitu. Akhirnya ya kita tangani, sehingga alhamdulillah banyak yang sukses di dalam mengatasi gejala-gejala yang mereka derita gitu. Hal-hal yang di masyarakat itu lebih nyaman karena mudahnya homeopati didapat dan juga tanpa efek samping. Ini yang masyarakat paling tertarik, karena
dewasa ini banyak obat-obat yang mengandung efek samping yang kuat. Nah, di homeopati ini tidak banyak efek sampingnya, tetapi efektivitas yang menggunakan obat homeopati ini sangat dirasakan, sehingga antusias masyarakat setelah kita terjun ke lapangan sangat besar sekali untuk mengkonsumsi obat homeopati ini. Saya sendiri sejak tahun 86 sampai sekarang, insya Allah sampai yang akan datang akan terus menjadi praktisi obat homeopati, sehingga mudah-mudahan ini menjadi maslahat buat masyarakat dan kita bisa banyak membantu menolong kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat itu terasasi dari penyakit-penyakit yang mereka derita atau gejala-gejala yang ada pada mereka masing-masing. Biasanya terutama yang ketika kita dapat informasi dan kejadiannya belum lama, itu akan sangat cepat sekali reaksinya. Tapi kalau kejadiannya sudah lama begitu, baru kita dapat informasi, kemudian baru kita berikan obat, nah itu memang harus sabar ya untuk pengobatannya. Tapi biasanya ketika timbul gejala, kemudian kita berikan obat homeopati, itu akan lebih efektif lagi cara kerja obat homeopati itu sendiri. Saya kira itu yang penting ya. Mudah-mudahan kita di waktu yang akan datang juga sudah ngantri nih yang meminta pengobatan di daerah-daerah.